Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Farhan Al-Faik, kelas 5 MIA 3 absen 20, akan mempresentasikan opini saya mengenai pendidikan dalam rangka tugas ilmu pendidikan. Opini saya yang berjudul apa yang salah dari sekolah. Pertama-tama, yang melatar belakangi saya menulis opini ini adalah keinginan saya pada usia remaja ini untuk memberontak dan ingin bebas. Sebagai contohnya, saya pernah berkali-kali tidak masuk sekolah dengan alasan malas. Kemalasan berangkat sekolah ini berawal dari keinginan untuk berontak dan bebas. Kemudian berkembang jadi pikiran serius kala saya melihat teman-teman yang lain juga malas berangkat sekolah. Lama-kelamaan, yang saya lakukan ini membuat saya berpikir, sebenarnya apa yang salah dari sistem pendidikan di sekolah? Karena selain teman-teman di sekolah saya juga menemui teman-teman di sekolah lain yang bertemu ketika membolos sekolah pada jam pelajaran. Pengalaman ini menjadikan saya penasaran dan membuat saya berpikir, walau tidak mengobati rasa malas saya bersekolah, namun setidaknya pencarian ini mengganjal menemukan titik terang. Yang pertama dimulai dari pengertian pendidikan. Definisi dari pendidikan yang paling mendasar adalah pembelajaran terhadap suatu pengetahuan, keterampilan, atau kebiasaan sekelompok manusia yang diajarkan secara menurun melalui media pengajaran, pelatihan, maupun penelitian terhadap suatu masalah. Secara etimologi, pendidikan berasal dari bahasa Latin ducer yang berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin. Awalan E yang berarti keluar. Jadi, pendidikan bisa berarti menuntun keluar atau mengarahkan keluar atau memimpin keluar. Dari bahasa Inggris, education. Setiap proses pendidikan memiliki efek membentuk cara berpikir dan bertindak. Pada tingkat internasional, Pasal 13 Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Meskipun pendidikan wajib di sebagian wilayah sampai usia tertentu, namun pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah, melainkan juga dari pendidikan orang tua terhadap anaknya. Orang tua yang sudah memasrahkan anaknya ke sekolah sebagai sarana untuk mendidik soal formal, semisal pelajaran eksak dan non-eksak seperti matematika, IPS, olahraga, dan seni budaya, pendidikan di sekolah juga harus mencakup bimbingan konseling sebagai pegangan dan dasar pemikiran anak usia remaja di sekolah. Namun, kasus yang kerap terjadi adalah guru konseling di sekolah meremehkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembimbing remaja di sekolah. Sikap abai terhadap pembentukan pola pikir remaja ini mengakibatkan para siswa terkejut saat memasuki jenjang berikutnya seperti kuliah atau kerja karena tidak mendapatkan bimbingan yang baik saat di usia remajanya. Perbaikan menyeluruh sangat dibutuhkan di sistem pendidikan sekolah, mencakup tenaga pendidik yang mumpuni dan sistem pendidikan yang sistematis. Jika kedua perbaikan tersebut dilakukan, saya yakin akan menghasilkan lulusan sekolah yang tidak hanya menyandang ijazah tamat sekolah, namun juga ilmu yang berguna bagi dirinya pribadi maupun lingkungannya. Tanggung jawab orang tua sebagai pendidikan non-formal di rumah juga harus mencakup pembelajaran yang tidak diajarkan di sekolah formal. Manajemen diri dan manajemen waktu merupakan salah satu contoh dasar dalam pendidikan non-formal yang semestinya diajarkan oleh orang tua di rumah. Juga pendidikan seks pada usia dini harus lebih dikembangkan lagi dan lebih diperhatikan karena pada kasus yang sering terjadi, banyak seks bebas tanpa pengetahuan mengenai hal tersebut secara komprehensif, berakibat pada pernikahan dini karena kehamilan di luar nikah. Kurangnya pendidikan dan pengawasan orang tua dan guru terhadap anak usia remaja berakibat pada berbagai macam kenakalan remaja yang seringkali terjerumus ke dalam perilaku nakal dan tidak wajar. Kemudian berkembangnya teknologi seharusnya sudah bisa memperbaiki semua ini. Namun pada hasilnya hal ini kurang berhasil. Pendidikan yang tidak hanya mencakup ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan termasuk di dalam pendidikan etika dan moral, tidak dapat dicapai oleh sistem pendidikan sekolah masa kini. Sebagai contohnya,
pendidikan tentang kepedulian terhadap sesama dan kemanusiaan. Yang terjadi dalam sistem pendidikan Indonesia hanyalah tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua itu dikedepankan oleh orang tua dan guru yang terlibat dalam proses pendidikan. Aspek yang dicari di sekolah hanya aspek nilai dan kepintaran, terutama dalam mata pelajaran tertentu seperti matematika, fisika, kimia, biologi. Namun pendidikan etika dan moral yang seharusnya menjadi dasar pembelajaran malah diabaikan oleh sebagian pelaku pendidikan. Pendidikan di Indonesia masih kurang dalam pemerataan sistem pendidikannya, karena di sebagian daerah, ibu kota, dan kota-kota besar, pendidikan sangat maju dan lengkap fasilitasnya, sedangkan di bagian pelosok yang terpencil, di tempat yang 3T, sekolah hanya ada 1-2 dalam jarak puluhan kilometer. Juga stigma masyarakat yang masih melihat bahwasannya pintar itu hanyalah dalam mata pelajaran eksak, membuat siswa-siswa yang memiliki kemampuan di bidang lain kurang berkembang dan tidak memiliki ruang untuk berkembang, sehingga harus mencari sendiri di luar sekolah maupun di luar rumah yang bisa jadi mengarahkan kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut David Pupeno, ada 5 macam fungsi pendidikan. Yang pertama, transmisi kebudayaan. Yang kedua, memilih dan mengajarkan peranan sosial. Yang ketiga, menjamin integrasi sosial. Yang keempat, sekolah mengajarkan corak kepribadian. Yang kelima, sumber inovasi sosial. Menurut saya, pendidikan di Indonesia masih belum bisa menjalankan fungsi pendidikan sebagai yang tersebut di atas. Dengan demikian, sistem pendidikan di Indonesia masih kurang memadai. Sebagaimana mestinya, penanaman etika dan moral yang harus ditanamkan sejak dini tidak bisa ditampung oleh sistem pendidikan seperti sekarang ini. Demi kemajuan bangsa, kita harus segera bergerak dan menubrak paradigma masyarakat tentang pendidikan, agar ke depan tidak ada siswa-siswa yang malas sekolah seperti saya karena pendidikan yang terasa membosankan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.